Di tanah Bani Israel, orang-orang menghadapi ancaman besar. Jalut, seorang pejuang yang perkasa, memimpin pasukan melawan mereka. Raja Talut sedang mencari pejuang yang cukup berani untuk menantang Jalut. Saat itu Nabi Daud masih muda dan menjadi seorang penggembala, tetapi hatinya dipenuhi iman dan keberanian. Meskipun postur tubuhnya kecil, ia maju dan menawarkan diri untuk melawan Jalut. Nabi Daud berkata, "Dengan bantuan Allah, saya akan mengalahkannya." Orang-orang meragukannya, tetapi Daud percaya diri. Dengan hanya menggunakan sebuah ketapel dan beberapa batu, ia melangkah ke medan perang. Ketika Jalut melihatnya, ia tertawa mengejek. Jalut berkata, "Kau, seorang anak lelaki, apakah kau pikir bisa mengalahkanku?" Namun Nabi Daud tetap tegas. Dengan presisi, ia mengayunkan ketapelnya dan meluncurkan sebuah batu tepat ke dahi Jalut. Dengan kekuatan Allah, batu itu mengenai dengan luar biasa, dan Jalut jatuh ke tanah, mati. Pasukan Bani Israel bersorak-sorai, dan musuh mereka melarikan diri dalam ketakutan. Kemenangan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari ukuran atau kekuasaan, tetapi dari iman kepada Allah. Setelah kemenangan atas Jalut, Nabi Daud menjadi sangat dihormati di antara rakyatnya. Ketika Raja Talut wafat, Allah mengangkat Daud sebagai raja sekaligus nabi. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Daud dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Allah memberinya pengetahuan yang besar untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil. Ia juga diberikan Zabur, sebuah kitab suci yang dipenuhi pujian dan petunjuk dari Allah. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah suaranya yang indah. Ketika ia membaca Zabur, gunung-gunung dan burung-burung ikut memuji Allah bersamanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Sungguh, kami memberikan Daud suatu nikmat yang besar." Kami berfirman, "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama dia." Surah Saba 10. Hadiah luar biasa lainnya yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan telanjang. Tanpa menggunakan api, ia dapat membentuk besi dengan mudah, dan ia menggunakan keterampilan ini untuk membuat armor yang kuat tetapi ringan bagi tentaranya. Meskipun menjadi nabi yang mulia, Nabi Daud diuji oleh Allah. Suatu hari dua orang datang kepadanya dengan sebuah perselisihan. Tanpa mendengarkan kedua sisi dengan baik, ia memberikan keputusan cepat. Tak lama kemudian ia menyadari kesalahannya. Ia seharusnya lebih sabar dan teliti dalam keputusannya. Merasa menyesal, ia sujud di hadapan Allah dan bertobat dengan tulus. Allah mengampuninya dan menjadikannya sebagai teladan keadilan dan kebaikan. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan pemimpin terhebat sekalipun harus selalu meminta petunjuk dari Allah dan rendah hati dalam penilaian mereka. Nabi Daud memerintah dengan bijak selama bertahun-tahun, memimpin rakyatnya dengan iman dan keadilan. Ketika ia wafat, putranya Nabi Sulaiman menggantikannya. Seperti ayahnya, Sulaiman diberkahi dengan kebijaksanaan dan kekuatan mukjizat, melanjutkan warisan keadilan dan pengabdian kepada Allah. Pelajaran dari kisah Nabi Daud adalah bahwa iman lebih kuat daripada kekuatan fisik. Nabi Daud mengalahkan Jalut bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kepercayaan